hari ini kita akan mempelajari tentang terumbu karang, jadi definisinya terumbu karang, sistem reproduksinya, kemudian bagaimana peran terumbu karang dalam suatu ekosistem, serta ancaman-ancaman apa saja sih yang dihadapi oleh terumbu karang. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita mempelajari tentang terumbu karang lebih lanjut, di sini ada peta sebaran terumbu karang dunia. Nah, Indonesia di mana ini teman-teman? Ayo coba, Indonesia di sebelah mana? Sebelah kiri, tengah, atau kanan? Ayo, di mana Indonesia? Di tengah mungkin, Bu. Oke, di tengah ya. Ini di tengah. Nah, jadi ini di Indonesia itu seluruh bagian perairannya itu dia memiliki terumbu karang ya. Jadi makanya di sini nih dan keragamannya itu 90%. Paling tinggi di antara yang lain. Misalnya kalau di Great Barrier Reef, ini kan Great Barrier Reef yang ada di Australia. Di sini terumbu karangnya paling dominan, paling banyak ya. Jadi dia paling banyak, tapi spesiesnya lebih sedikit. Di Indonesia itu dia tersebar merata dan 90% keragaman terumbu karang dunia itu ada di Indonesia. Karena apa? Karena perairan tropis. Jadi terumbu karang ini dia baik untuk perairan yang tropis. Nah, jadi terumbu karang itu apa? Terumbu karang itu terbagi menjadi dua kata, ada karang dan terumbu. Nah, jadi kalau yang misalnya teman-teman menyebut karang sebagai hewan, ya itu betul. Kalau misalnya ada yang menyebutkan sebagai tanaman, tidak 100% salah, tapi juga tidak 100% betul gitu ya. Karena terumbunya di sini ini adalah ada tanaman yang berasosiasi gitu ya. Jadi dia bersimbiosis mutualisme dengan si karang, si terumbu karang. Jadi terumbunya adalah jenis tanaman. Tanamannya apa Bu? Zooxanthella. Nah, jadi Zooxanthella ini termasuk ke plankton, fitoplankton. Nah, tapi kalau misalnya kita menyebutkan terumbu karang sebagai tumbuhan itu salah. Karena si tumbuhan ini dia fungsinya hanya membantu pembentukan karang. Jadi kalau misalnya dikatakan terumbu karang, maka jawaban yang pasti betul itu adalah terumbu karang sebagai hewan. Jadi kalau misalnya dikatakan tumbuhan, tumbuhan berarti karena dia berasosiasi dengan hewan karang. Jadi terumbu karang ini dia ini kan seperti bebatuan ya. Nah, jadi bebatuan-bebatuan ini dia akan mensekresikan namanya kalsium karbonat atau CaCO3. Nah, jadi makanya kalau terumbu karang itu kalian pernah coba ya, terumbu karang coba kalian buka yang putih-putih. Nah, terumbu karang kalau warnanya putih itu artinya sudah mati. Nah, itu kalau terumbu karang sudah mati sambil buka itu kan dia ada apa ya, serbuk-serbuk putih. Nah, serbuk-serbuk putihnya ini mengandung kalsium karbonat. Nah, jadi kalau tadi ya sedikit saya menjelaskan di video sebelumnya bahwa terjadi yang namanya proses fertilisasi eksternal. Jadi terjadi pembuahan secara eksternal, di mana si terumbu karang ini dia sifatnya hermafrodit, jadi bisa jantan, bisa betina dalam satu indukan ini. Nah, nanti akan mengeluarkan secara bersama-sama. Jadi si spermnya tadi dikeluarkan ya, bentuknya asap, kemudian telurnya juga yang bulat-bulat tadi itu. Jadi dikeluarkan ke perairan laut, kemudian di situ nanti fertilisasinya dibantu oleh arus. Nah, ketika memang substratnya cocok, dia akan kembali. Jadi menempel kembali ke satu substrat terumbu gitu. Makanya kenapa ada di satu area itu misalnya terumbu karangnya numpuk-numpuk. Nah, seperti ini kan terumbu karangnya numpuk-numpuk. Tidak didominasi oleh satu spesies terumbu karang saja. Nah, ini karena berarti di lokasi ini itu si calon terumbu karang baru atau polip ini ya,
polip ini adalah satu terumbu karang, satu karang ini. Jadi satu karang ini dia menempel pada satu lokasi yang memang dia cocok gitu. Nah, jadi makanya di sini kok kelihatannya nih banyak ya. Jadi ada beberapa jenis terumbu karang sekaligus yang mendiami karena itu tadi. Oh, ternyata di sini substratnya cocok, maka ya sudah dia menempel lagi di situ. Kalau misalnya di sini terjadi penyerbukan, kemudian terbawa arus, ternyata dia akan menempel di tempat yang sama. Nah, itu juga bisa. Nah, kemudian selain dari fertilisasi yang tadi dari polip ini ya, satu polip menempel, nah dia membentuk koloni ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat satu gulungan seperti ini, satu gundukan seperti ini terdiri dari ribuan polip. Nah, jadi dia bagaimana cara memperbanyak dirinya, itu dia belah. Jadi dia membelah diri, membelah menjadi banyak, satu jadi dua, dibelah lagi. Nah, itu sehingga dia membentuk koloni seperti ini. Sehingga untuk proses fertilisasinya dari terumbu karang ini, dia terjadi secara seksual dan aseksual. Seperti itulah. Terus hubungannya apa, Bu? Antara terumbu dan karang ya, yang tadi itu. Jadi apa hubungannya antara tanaman, dalam hal ini zooxanthella, dengan karang? Nah, jadi kalau si zooxanthella itu sejenis plankton. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang plankton. Jadi kalau zooxanthella, dia ini sifatnya membutuhkan tempat. Gitu. Nah, jadi zooxanthella atau si terumbu ini membutuhkan tempat. Nah, makanya dia memutuskan untuk bersimbiosis dengan si polip. Artinya, dia menumpang hidup di polip sebagai rumahnya, dan namanya tanaman ya, maka tanaman akan mensuplai makanan yang dibutuhkan oleh polip. Gitu. Jadi, simbiosisnya mutualisme antara si polip dengan si tumbuhan zooxanthella. Seperti itu. Jadi, zooxanthellanya membutuhkan tempat, membutuhkan rumah, maka tinggalnya di polip, dan si polipnya sendiri itu akan mendapatkan suplai makanan dari zooxanthella. Nah, sehingga polip ini dia akan membentuk simbiosis. Nah, kemudian kemarin kita belajar tentang alga, jadi alga sedikit. Jadi zooxanthella itu termasuk ke dalam mikroalga, dan termasuk ke dalam plankton. Nah, jadi dia akan mengeluarkan kalsium karbonat yang tadi saya katakan. Terumbu karang mati, jenengan patahkan. Nah, ketika nanti sudah dipatahkan, itu nanti akan mengandung yang dinamakan kalsium karbonat. Seperti itu. Nah, ini adalah klasifikasi secara umum terumbu karang kingdomnya Animalia. Ya, jadi setelah perkuliahan hari ini, saya harap teman-teman tidak ada yang menjawab terumbu karang sebagai tanaman, tapi sebagai hewan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya menjawab tanaman harus detail, tanamannya karena zooxanthella, itu mungkin masih benar. Tapi secara umum klasifikasinya terumbu karang ini akan diklasifikasikan sebagai hewan. Kingdomnya Animalia, filumnya Cnidaria. Nah, jadi jenis-jenis yang dia ini memiliki apa ya, lubang-lubang gitu loh. Jadi berbulat-bulat. Nah, ini kan dia punya polip-polip ya. Nah, ini jadi lubang-lubangnya dikelaskan sebagai filum Cnidaria. Kelasnya Hydrozoa, Anthozoa, subkelasnya Hexacorallidae. Nah, jadi kalau kelas Hydrozoa, Anthozoa ini kelasnya sangat banyak ya, terutama nanti saya jelaskan selanjutnya di hewan-hewan bentos. Nah, cuman kalau untuk terumbu karang sendiri, subkelasnya dia spesifik Hexacorallidae. Nah, jadi di sini ada koral. Jadi terumbu karang bahasa Inggrisnya apa? Koral. Ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada subkelas Hexacorallidae atau subkelas apa yang ada koralnya, nah ini berarti subkelas yang berisi tentang terumbu, jenis-jenis terumbu karang. Kemudian ordo itu ada Scelactinia, kemudian Stolonchifera dan Choenotechalia. Lah ini yang paling umum ini di sini Scelactinia. Ini terutama
jenis-jenis terumbu karang keras. Familinya Acroporidae, Fagidae, Fumidae. Ini yang paling banyak. Jadi spesies terumbu karang yang mayoritas itu adalah Acropora. Acroporidae itu mayoritas terumbu karang keras yang ada di perairan itu adalah spesiesnya Acropora. Jadi ada genusnya adalah Acropora, spesiesnya misalnya ini adalah Acropora formosa. Gitu. Familinya Acroporidae, Fagidae, Fumidae. Ya, jadi ada jenis jamur yang juga termasuk ke dalam terumbu karang. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi bagaimana sih bentuk bentuk simbiosis ya? Tadi saya katakan bentuk simbiosis mutualismenya. Nah, kalau tadi saya jelaskan secara sekilas ya, maka ini saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi kalau polip yang tadi setelah terjadi penyerbukan yang tadi itu ya, sudah terbentuk satu individu baru, satu polip, kemudian dia menempel pada satu substrat di lokasi yang baik, maka polip ini akan mensekresikan kalsium karbonat. Nah, jadi dia membentuk struktur kerasnya. Kenapa sih terumbu karang itu kok keras? Karena dia mengandung yang namanya kalsium karbonat. Gitu, yang warnanya putih-putih itu kalsium karbonat. Yang mana Bu kalsium karbonat ini? Nah, jadi ini isinya ini adalah kalsium karbonat. Polipnya ini. Ya. Jadi ini tentakel polipnya yang ini. Nah, kemudian zooxanthellanya dia memberikan makanan dan warna. Nah, gitu ya. Jadi zooxanthella ini dia berfungsi pemberian warna dan pemberian makanan, namun dia menumpang hidup tinggal di polip, gitu. Teman-teman kalau misalnya pernah lihat ikan apa itu namanya ya? Ikan kakatua, pernah tahu ya teman-teman? Nggih, Bu. Ya, ikan kakatua sebentar. Ini yang lain kemana ini? Ayo teman-teman. Nah, jadi kalau kalian melihat ada ikan kakatua, nah itu sebenarnya kan dia kan merusak terumbu karang ya. Nah, makanya kalau ikan kakatua itu dia menyumbang pasir yang sangat banyak ke perairan. Sebenarnya ikan kakatua itu bukan merusak karangnya ya, tapi dia mau ngambil zooxanthella. Jadi sebenarnya ikan kakatua bukan memakan pasir, bukan memakan terumbu karang, tapi yang dimakan adalah zooxanthella. Nah, jadi dihancurkan, kemudian diambil zooxanthellanya. Makanya dia ini terumbu karang adalah tempat yang sangat protektif bagi si zooxanthella. Nah, jadi yang menyebabkan nanti ada terumbu karang berwarna-warna itu adalah terutama peran dari zooxanthella. Seperti itu. Zooxanthella dia termasuk ke dalam jenis plankton, termasuk ke dalam jenis mikroalga. Kemarin saya jelaskan mikroalga itu adalah jenis-jenis alga yang ukurannya sangat kecil ya. Kemarin kan kalau contohnya dari makroalga itu rumput laut. Nah, kalau mikroalga itu contohnya adalah fitoplankton. Jadi zooxanthella ini termasuk ke dalam fitoplankton. Sama seperti rumput laut ya, dia punya yang namanya klorofil dan pigmen. Jadi diberikan ada klorofilnya dan kemudian ada pigmen juga untuk memberikan warna pada terumbu karang. Nah, itu seperti itu. Ini adalah bagian tubuh dari satu polip terumbu karang. Jadi ini ya, ini kalau diperbesar secara maksimal ya. Kalau satu polip itu ya ini satu polip. Bu,
kalau misalnya kita pengamatan langsung di terumbu karang, apakah sejelas ini? Tidak. Jadi itu perbesaran maksimal ya, berarti kalau di mana namanya, kalau kalau jenengan lihat di mikroskop itu nanti baru bisa terlihat seperti ini. Gitu. Jadi kalau yang kalian lihat ya bentuknya seperti bolong-bolong itu saja, tapi sebenarnya bolong-bolong itu sebesar ini. Gitu. Kalau diperbesar lagi itu detailnya seperti ini. Jadi dia bisa mengeluarkan sperm atau egg. Ya, jadi karena dia hermafrodit. Gitu. Memperbanyak dirinya. Nah, itu dia. Jadi sistem reproduksinya yang pertama, jadi sperm dan telur tadi ya, dia keluar ke kolom air, kemudian terjadi fertilisasi eksternal dan terbentuk zigot. Ya, yang tadi ya, ada di video, sudah ada bentuk zigotnya. Jadi satu zigot ini adalah calon dari polip ya. Jadi selama dia belum menempel ke satu substrat, maka belum disebut sebagai polip, tapi masih disebut sebagai zigot. Nah, kemudian dia akan berenang-renang atau larva free swimming, jadi dia berenang-berenang, kemudian hingga menemukan kondisi perairan yang cocok. Nah, kalau sudah ketemu kondisi perairan yang cocok, maka dia akan menempel pada substrat tersebut. Nah, kalau sudah nempel, maka terbentuk planula, terbentuk polip. Nah, jadi setelah dia menempel, kemudian baru dia membentuk satu koloni. Gitu. Cara pembentukannya melalui reproduksi aseksual. Gitu. Jadi seperti yang tadi saya katakan, ya, fertilisasinya eksternal dan internal. Nah, maka reproduksi selanjutnya, polip memperbanyak dirinya bagaimana? Nah, ini tadi, dia akan memperbanyak diri. Jadi dibelah. Misalnya, ini kan nanti membesar ya. Satu ini nanti membesar. Setelah membesar, dia akan membelah diri. Gitu. Jadi, namanya hewan ya, hewan. Teman-teman membayangkan misalnya amuba. Amuba itu kan juga sama memperbanyak diri. Jadi dia sama ya, dia itu sama, diperbanyak dirinya itu setelah berukuran ini, maka dia membentuk lagi, memperbanyak diri di sebelahnya yang berukuran sama atau ukurannya lebih kecil. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ukurannya kecil-kecil, ini seperti ini kan ada yang besar. Kalau yang besar ini berarti dia adalah hasil pembelahan. Jadi hasil pembelahan. Ada juga yang nanti kecil-kecil ini adalah anakannya, karena apa? Dia tumbuh di luar dari induk. Gitu. Ya, jadi intinya adalah ada pembelahan. Jadi setelah terjadi fertilisasi, kemudian menempel menjadi satu polip, maka polip itu nanti akan memperbanyak diri melalui ini, jadi membelah dari satu menjadi dua. Nah, yang dua ini nanti membelah jadi menjadi 4, gitu. Dan seterusnya. Nah, kemudian ini ya, melanjutkan sistem reproduksi. Nah, ini adalah transplantasi terumbu karang. Ada yang pernah dengar transplantasi terumbu karang? Belum, Bu. Belum. Oke. Jadi kalau transplantasi terumbu karang itu misalnya kita mau melakukan penanaman terumbu karang. Ya. Makanya jadi bahasanya penanaman, padahal yang ditanam itu adalah hewan ya. Jadi pembudidayaan lah ya, pembudidayaan terumbu karang, transplantasi terumbu karang. Nah, itu caranya bagaimana? Itu terumbu karangnya dipotong, atau ketika potongan terumbu karang itu jatuh, ya, jadi terumbu karang yang mati itu bisa dihidupkan kembali. Jadi ketika terumbu karangnya mati itu kan apa? Terumbu karangnya warnanya putih, gitu ya. Kenapa terumbu karangnya putih? Karena dia mati. Dia hanya ada hewannya saja. Nah, bagaimana caranya dia bisa hidup kembali ya? Jadi bisa bersimbiosis lagi gitu. Maka dia harus ditempeli zooxanthella. Gitu. Nah, jadi prosesnya dari transplantasi terumbu karang itu seperti itu.
Jadi terumbu karangnya itu diletakkan di substrat perairan, kemudian nanti di patahan-patahan tadi ya diletakkan di kondisi yang ideal untuk pertumbuhan terumbu karang. Nah, maka diharapkan nanti zooxanthella itu mau menempel ke situ. Ketika zooxanthella sudah menempel, terjadi lagi yang namanya simbiosis, maka si polipnya akan bisa tumbuh kembali. Nah, jadi kalau misalnya ini ya, ini yang tanaman-tanaman yang sudah dipotong, terumbu karang yang dipotong ini. Nah, ini kan dia dihidupkan di substrat keras juga ya. Jadi ditumbuhkan di satu substrat keras juga. Nah, maka ini untuk rehabilitasi perbaikan kondisi terumbu karang gitu. Ditanam terus kan sekitar satu tahun ya, 1 tahun itu ada 15 cm, maka nanti akan memperpanjang, jadi nanti akan bisa lebih banyak lagi. Jadi kalau terumbu karang ini kan adalah salah satu ekosistem tempat hidup ikan. Nah, makanya kenapa sih kok kalau di terumbu karang itu kok banyak sekali ikan warna-warni bagus-bagus, itu karena memang di situ habitatnya banyak makanan, banyak zooxanthella, kemudian juga tempat terlindungi ikan. Nah, itu seperti itu. Jadi ini ya, bulan Juli ke bulan Oktober ini ada di penelitian ya, melakukan transplantasi terumbu karang, ternyata dalam waktu 3 bulan ya sudah tumbuh sepanjang ini. Nah, jadi kalau untuk terumbu karang sendiri, faktor pembatasnya minimal suhu 18 derajat Celcius. Itu minimalnya untuk dia tetap bisa hidup. Gitu. Rata-ratanya itu 23 sampai 25 dengan toleransi maksimal 40 derajat Celcius. Nah, jadi kalau di atas 40 derajat Celcius itu juga bisa menyebabkan kematian terumbu karang. Kemudian untuk terumbu karang ini pada umumnya di kedalaman 25 meter. Jadi sebenarnya kedalamannya ini tidak terlalu dalam ya kalau terumbu karang, dan seperti kita tahu kalau misalnya manusia melakukan penyelaman semakin ke dalam itu kan tekanannya semakin tinggi, maka bisa-bisa kehilangan gendang telinga. Gitu. Makanya untuk terumbu karang ini dia masih dalam range yang masih baik untuk penyelam gitu. Jadi masih aman karena maksimal ya sekitar 50 meter itulah sudah paling dalam ya kalau Great Barrier Reef. Karena kalau lebih dalam lagi umumnya dia kurang bisa berkembang, karena apa, semakin ke dalam kan suhunya juga dia semakin rendah gitu. Jadi dia akan kesulitan untuk berkembang. Kemudian terumbu karang ini hanya bisa bertahan pada salinitas normal. Normalnya berapa Bu? Sekitar 30-an ya, 32 sampai 35 ppt. Gitu. Nah, ini masih salinitas normal yang ada di perairan Indonesia. Maka terumbu karang Indonesia itu kenapa masih subur, masih banyak, karena ini kondisi perairannya ini sangat cocok. Problemnya kenapa sih di Indonesia itu kok terumbu karangnya itu mulai berkurang ya, karena bukan karena kondisi ini yang berubah, tapi lebih kepada banyak penangkapan masif menggunakan alat peledak dan sebagainya. Nah, itu kan menghancurkan terumbu karang. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau kalian nanti main-main misalnya ya, main-main ke melakukan penyelaman, kemudian kalian melihat ada terumbu karang seperti ini, jangan diinjak ya, karena ini ada polipnya. Nah, ini kan polip-polip ya, kalian sekarang sudah tahu, sudah belajar. Nah, ini polip-polip, jadi jangan diinjak karena ini hewan semua di sini. Seperti itu. Jadi ini satu polip. Nah, dia memperbanyak diri. Nah, ketika terumbu karang ini dia minim cahaya, fotosintesisnya berkurang dan kalsifikasinya kurang, sehingga memang peran simbiosis antara si zooxanthella dengan si karang itu sangat erat gitu. Jadi harus banyak cahaya, maka fitoplanktonnya tumbuh dengan baik. Ketika fitoplanktonnya tumbuh dengan baik, maka si karangnya juga tumbuh dengan baik. Nah, seperti itu. Makanya kalau terumbu karang dia lebih ada di area tropis, area tropis ya, yang terutama terkena sinar cahaya matahari secara langsung.
gitu. Makanya kan kalau kita melakukan penyelaman ya, teman-teman bisa melihat di video-video kalau orang menyelam di terumbu karang itu tidak perlu pakai lampu gitu, karena cahaya mataharinya juga masih bisa masuk. Nah, jenis-jenis terumbu karangnya itu ada dua. Ada yang namanya terumbu karang keras atau hard coral. Ya, jadi terumbu karang yang tadi berasosiasi dengan zooxanthellae. Jadi yang terumbu karang yang keras-keras ini ya, semuanya memiliki kalsium karbonat. Nah, ada lagi yang namanya terumbu karang lunak. Terumbu karang lunak seperti apa? Ya itu tadi, jadi dia seperti tanaman biasa gitu loh. Jadi seperti rumput laut itu ya, bergerak ke sana kemari itu, lunak sekali bentuknya. Nah, jadi kalau terumbu karang lunak ini dia tidak berasosiasi dengan zooxanthellae. Nah, jadi makanya kalau dalam satu ekosistem itu biasanya campuran, ada yang terumbu karang keras, ada yang terumbu karang lunak. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada terumbu karang kerasnya. Nah, ini yang terumbu karang keras. Cuma di sini dominasinya terumbu karang lunak. Nah, itu seperti itu. Jadi ada terumbu karang terbagi menjadi dua, ada terumbu karang keras yang dia mayoritas menghasilkan kalsium karbonat, dan terumbu karang lunak. Nah, dia tidak menghasilkan kalsium karbonat dan tidak berasosiasi dengan zooxanthellae, serta dia bentuknya seperti tanaman meskipun dia hewan gitu. Nah, ini ada beberapa bentuk terumbu karang keras. Nah, jadi ada yang pertama bentuk encrusting. Encrusting itu apa? Seperti kerak. Jadi kalau teman-teman mengamati terumbu karangnya itu nggak jelas bentuknya seperti apa. Ya ini aja, jadi seperti batu gitu aja, ngerak gitu aja bentuknya. Dilihat seperti meja ya enggak, bentuknya ngacok gitu ya, jadi bentuknya aneh. Itu adalah bentuk encrusting. Jenisnya apa? Acropora encrusting. Nah, jadi paling enggak teman-teman sekarang agak familiar ya bahwa Acropora ini adalah jenis terumbu karang yang keras. Kemudian yang kedua, bentuknya bercabang seperti ranting. Nah, ini adalah Acropora branching ya. Jenisnya, contoh spesiesnya Acropora branching. Kemudian ada bentuk seperti tabulet. Tabulet itu seperti meja. Nah, ini ya. Jadi kalau di satu spesies terumbu karang itu nanti terlihat ada bentuk seperti meja, itu adalah Acropora tabulet atau tabular. Kemudian ada bentuk yang seperti ranting ini ya, tapi dia lebih tebal gitu. Jadi kalau ini kan sangat tipis seperti ranting ya. Nah, kalau yang ini Acropora digitata itu dia bentuknya seperti jari. Jadi sebesar jari manusia, lebih apa ya? Diameternya dia lebih besar. Kemudian ada yang disebut dengan Acropora submasif. Nah, submasif itu apa? Dia transisi. Jadi bentuknya bercabang, tapi agak nggak jelas gitu loh. Bercabang tapi nggak seperti jari, bercabang tapi agak membatu, jadi mengerak, tidak beraturan. Nah, itu jenisnya adalah Acropora submasif. Nah, contohnya Acropora palifera. Gitu. Atau ada juga Acropora ini, Millepora. Millepora ini juga masuk ke dalam submasif. Nah, yang hijau-hijau ini itu adalah nematosid. Nematosid itu apa? Sting itu apa ya? Sting itu ya. Jadi apa ya sting itu? Ini seperti setrum gitu loh. Jadi ada jenis terumbu karang yang dia tuh seperti ada setrumnya gitu, nematosid. Jadi dia punya sting. Nah, makanya kalau teman-teman pernah lihat Nemo itu ya, film Finding Nemo itu kan ada yang seperti getaran-getaran listrik gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari polipnya terumbu karang, itu ada namanya nematosid. Nematosidnya itu yang dia memberikan seperti sensasi setruman listrik, ada stingnya itu tadi. Nanti contohnya adalah Acropora Millepora. Jadi yang paling terlihat ada stingnya
itu adalah di Millepora. Oke. Sampai sini paham, teman-teman? Insya Allah, Bu. Oke. Nah, jadi bentuk yang terakhir apa? Tadi ada yang bentuknya tidak beraturan ya. Bentuknya ada yang tidak beraturan, ada yang bentuknya itu seperti ranting, ada yang bentuknya seperti meja, ada yang bentuknya menjari, ada yang bentuknya submasif, transisi antara bercabang dan ini ya tidak beraturan. Terus yang ini ya contohnya yang spesifik itu sengat ya, sengat, sting itu sengat, jadi zat sengatnya terumbu karang. Ini paling jelas itu ada di Acropora Millepora. Ada lagi terumbu karang keras yaitu Heliopora atau karang biru. Jadi terumbu karangnya ini termasuk terumbu karang keras, cuman warnanya spesifik biru. Jadi pigmennya itu khusus, dia spesifik pigmen biru. Itu jenisnya adalah Heliopora. Heliopora masuknya juga ke submasif. Jadi dia khusus spesifik terumbu karang biru. Nah, ini dia termasuk vulnerable ya, sudah jarang ditemukan. Artinya sangat dilindungi Heliopora. Ini termasuk ke terumbu karang keras. Jadi kalau terumbu karang keras rata-rata warnanya paling kalau terlihat mata ya, terlihat mata itu paling coklat, merah gitu. Yang berwarna-warni, kalau kalian melihat terumbu karang warna-warni, oh berarti itu terumbu karang lunak, bukan yang keras. Tapi kalau ada terumbu karangnya keras, cuman kok warnanya biru gitu, nah ini Heliopora, dan ini sangat jarang ya, sangat sulit untuk proses reproduksinya Heliopora. Gitu. Terus ada lagi yang namanya terumbu karang lunak. Nah, jenis-jenisnya apa saja itu terumbu karang lunak? Ada yang pertama Foliose. Foliose ini dia bentuknya seperti apa ya, lembaran bunga gitu ya. Ini kalau disentuh ini lunak. Jadi kalau ini tidak ada asosiasi dengan zooxanthella. Gitu. Kalau yang tadi ya terumbu karang yang keras ini jangan diinjak. Kenapa kok jangan diinjak? Karena ada polipnya. Nah ini kan satu polip ini kan satu individu karang, sama dengan kalian menginjak karang. Makanya kalau ada karang diinjak itu bisa langsung berubah warna, berarti langsung mati, hilang sudah. Zooxanthella sama polipnya langsung mati, itu seperti itu. Kalau terumbu karang ini ya jangan dipatahkan, kecuali kalau kalian mau budidaya lagi gitu. Jangan diinjak supaya tidak mati gitu. Kelihatannya seperti batu itu loh Bu, loh tapi batunya ini dia bisa membesar ya, jadi dia bisa melakukan perbanyakan. Berbeda sama batu biasa. Kalau batu biasa itu kan sedimen. Kalau batu biasa sampean biarkan 1 tahun ya tetap sebesar itu, tapi kalau terumbu karang dibiarkan dibuat sehat maka dia semakin banyak. Terumbu karang lunak. Nah, tadi ya Foliose, contohnya adalah Turbinaria sp dan Montifora. Ini yang Turbinaria. Ini yang Montifora. Nah, jadi kalau lunak ini warnanya sudah macam-macam, bisa hijau, bisa ungu, bisa merah, bisa biru gitu ya. Jadi yang tadi khusus yang tadi itu yang Heliopora, dia warnanya biru tapi keras. Kalau Montifora ini dia warnanya oke. Kalau ada pertanyaan silahkan deh. Nah, jadi kalau yang Montifora dia warnanya biru, keunguan tapi lunak gitu. Jadi kalau dipegang itu dia lunak. Ini adalah Foliose. Jadi bisa juga sih disebut kalau terumbu karang lunak itu adalah terumbu karang non Acropora. Jadi bukan spesies Acropora, itu terumbu karang lunak. Jadi contohnya adalah Turbinaria dan Montifora. Kemudian ada yang tadi bentuk encrusting, bentuk yang enggak jelas tadi ya. Itu contohnya adalah Leptoceris, ini juga termasuk ke terumbu karang lunak atau non Acropora. Kemudian ada yang submasif ya, jadi submasif yang tadi dia seperti bercabang ya, seperti bercabang ini, tapi dia pertumbuhannya kayak batu gitu. Nah, ini disebutnya submasif. Contohnya Stylopora, ini juga spesiesnya
macam-macam ya, dan warnanya juga beragam. Ada juga yang branching. Nah, branching ini yang terumbu karang yang bercabang. Nah, jadi kemarin kita belajar rumput laut ya, yang di laut itu ya, rumput apa namanya, jenis padina kalau nggak salah itu kan ini ya, dia sama ya, jadi bentuknya tuh hampir sama, cuman kalau ini dipegang masih agak lebih keras daripada rumput laut ya. Jadi ini warnanya macam-macam. Kalau kalian browsing jenis terumbu karang itu ada warnanya oranye, yang benar-benar oranye, ada yang warnanya mungkin sangat coklat. Ini yang paling bervariasi ini, branching, terumbu karang branching. Kemudian ada lagi yang oke. Teman-teman, ini internetnya sulit kah? Berat kah Google Meet itu? Bu, mau tanya. Gini. Bagaimana Mbak? Kalau di Indonesia itu lebih banyak terumbu karang yang lunak apa yang keras, Bu? Indonesia itu dua-duanya Mbak. Jadi keragamannya 90% ya, saya katakan 90% terumbu karangnya, keragaman semua terumbu karang 90% itu ada di Indonesia, baik yang lunak dan keras gitu. Terutama yang kalau yang keras ini masih umum dijumpai ya di Sumatera, di Pulau Jawa itu masih umum ya. Jenis-jenis Acropora itu kan umum ya ditemui ya. Nah, cuman yang terumbu karang lunak ini dia terutama paling banyak itu di daerah Sulawesi sampai ke Papua gitu. Jadi apa ya? Jadi kan kalau kalau yang tadi itu saya sebutkan itu ya. Jadi kalau terumbu karang keras itu kan dia harus berasosiasi. Kalau misalnya dia mati ya dia jadi batu gitu ya. Karena nggak ketempelan zooxanthella. Selamat datang Mas Ival. Nah, jadi kalau terumbu karang keras masih tersebar rata di Indonesia, gitu ya, semua jenisnya masih tersebar rata. Cuman mati gitu. Ada beberapa yang dia mati. Matinya gimana Bu? Ya udah warnanya putih gitu aja di perairan. Nggak ada warnanya, nggak ada warna coklat, nggak ada warna apa ya, berwarna lah. Kalau misalnya terumbu karangnya berwarna itu kan berarti dia ada asosiasi dengan zooxanthella gitu. Nah, cuman kalau terumbu karang lunak lah ini yang di Indonesia itu banyak, tapi ini ya, terutama hanya di daerah Sulawesi, NTT hingga ke Papua, Raja Ampat situ. Begitu. Itu yang paling banyaknya itu di sana. Kalau terumbu karang lunak di daerah Jawa itu paling yang masih bagus itu di Bawean, kemudian di daerah Banyuwangi dan Malang Selatan itu masih bagus itu terumbu karang lunaknya. Jadi beberapa lokasi yang protected area ya, ada namanya marine protected area, lokasi yang dilindungi, nah itu masih bagus terumbu karang lunaknya. Jadi kalau kalian mungkin masih umum melihat ada terumbu karang, yang keras itu masih umum, tapi kita nggak tahu kondisinya seperti apa dia masih hidup apa enggak gitu. Jadi kalau dia masih hidup berarti masih bisa besar. Kalau kalian melihat ada gundukan karang di pantai terus warnanya itu enggak putih, berarti masih hidup, berarti dia masih ada potensi untuk nanti memperbanyak diri. Jadi batu itu yang kalian mungkin kenalnya batu gitu ya, waktu kecil batunya masih bisa lebih besar lagi gitu ya Mbak. Enggak, Bu. Nah, jadi itu branching ini banyak terumbu karang di Raja Ampat ya. Itu apa ya? Makanya kalau semua peneliti dunia itu mesti kalau lari itu ke Raja Ampat. Mereka mau ngejar profesor bidang zoologi ya, bidang hewan atau bidang botani laut, zoologi laut. Mereka kalau mau mencari gelar profesor itu nyarinya ke Raja Ampat, perairan di Papua. Kenapa? Karena di situ mayoritas terumbu karangnya paling banyak di dunia. Namanya segitiga terumbu karang. Jadi dia paling banyak, otomatis jenis ikannya juga banyak yang belum ditemui. Sama seperti kalau orang mau meneliti biota yang di darat, maka itu larinya ke Sungai Amazon.
Nah, ini sama kalau laut, larinya itu ke Raja Ampat. Makanya pada waktu itu kan pernah ya, saya kurang tahu waktu itu masih zamannya Bu Menteri Susi yang jelas, karena di situ kan Bu Susi itu kan sering menenggelamkan kapal, maka kayaknya ada kapal luar ya, boleh dicari sih informasinya, itu dia sengaja, saya kurang tahu ya sengaja atau tidak, katanya kok salah koordinat, itu akhirnya merusak berapa ini ya, jadi berapa hektar terumbu karang yang ada di Raja Ampat, itu masih beberapa tahun terakhir itu. Nah, jadi itu mengurangi biodiversitas terumbu karang yang ada di sana. Itu sampai mengganti dana, tapi sebenarnya dana yang diganti itu tidak ini ya, tidak terlalu berpengaruh gitu loh, karena terumbu karang itu sudah sifat dasarnya agak sulit ditumbuhkan, harus benar-benar cocok substratnya, dan juga pertumbuhannya lama gitu, 15 cm 1 tahun. Kalian nanam duren misalnya ya, atau pohon apa gitu ya, 1 tahun sudah setinggi apa. Kalau terumbu karang enggak gitu, jadi cuma 1 tahun 15 cm. Jadi terus kalau misalnya kondisi perairannya nggak cocok, langsung ditinggalkan zooxanthella, terumbu karangnya mati, kan repot ya jadi terumbu karangnya. Makanya memang ini sangat dilindungi terumbu karang ini. Jadi segitiga terumbu karang dunia itu salah satunya ada di Indonesia. Nah, terus ada terumbu karang masif. Masifnya bentuknya seperti batu. Ya, contohnya Leptoria pyrgia. Kemudian ada yang bentuknya tubivora, ya ini yang seperti menjari, seperti G. Gimana Mas? Jadi ini ada yang bentuknya seperti menjari, itu tubivora. Nah, ini cuman contoh dari terumbu karang lunak ya. Jadi kalau terumbu karangnya kalian melihat di video itu dia bisa bergerak-gerak, maka berarti jenis terumbu karang lunak. Oke, yang belum di-mute ya, minta tolong di-mute. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah mushroom. Nah, jadi kalau tadi ada jenis fungi ya Bu, fungi, fungi ya. Kalau nyebut fungi itu fungi. Jadi kalau jenis fungi itu adalah mushroom, jamur. Ternyata jamur itu juga ada yang termasuk ke terumbu karang lunak. Ini adalah contoh-contoh spesies dan bentuk dari terumbu karang lunak. Jadi saya ulang sedikit, kalau terumbu karang keras bentuknya, yang jelas spesiesnya terumbu karang keras itu adalah Acropora, pasti Acropora. Jadi minimal kalian tahu, oh misalnya kalau nanti saya mengeluarkan soal Acropora, oh berarti Acropora adalah jenis terumbu karang. Gitu ya, minimal ini saja teman-teman pahami Acropora. Nah, jadi kalau Acropora itu dia meskipun spesiesnya banyak gitu ya, tapi dia bentuknya bermacam-macam gitu ya. Meskipun sama-sama genusnya Acropora, tapi spesiesnya itu bentuknya sudah bermacam-macam. Ada yang bentuknya ngasal, batu, gitu ya, nggak bentuk seperti meja, nggak bentuk apa. Oh berarti ini jenisnya encrusting, seperti itu. Kemudian kalau misalnya yang seperti ini dia bercabang, branch ya, branch itu kan ada cabang ya. Oh berarti ini bentuknya branching ini Acroporanya. Ada yang bentuknya seperti meja, maka tabulate. Kemudian yang menjari itu digite. Nah, kemudian yang bentuknya nggak jelas, dia seperti bercabang, tapi kok juga dia kayak batu gitu ya, makanya maksudnya submasif. Contohnya bisa Acropora palifera, ada bisa Heliopora yang spesifiknya dia khusus warna biru, ada juga Acropora millepora yang terutama dia ada namanya stingnya itu yang sangat tinggi, jadi zat penyengatnya itu yang paling terasa itu di millepora. Kalau yang lunak bentuknya ada lembaran, ada yang bentuknya tidak jelas, ya tadi ya, jadi sama non Acropora dengan Acropora, bentuknya kalau nggak jelas itu disebutnya encrusting, membatu tapi nggak jelas. Terus ada bentuknya submasif ya, kemudian yang bercabang, benar-benar bercabang, ada yang bentuknya dia masif, jadi seperti batu, kemudian yang berbentuk jamur, serta yang berbentuk tubipora ya, jadi dia berbentuk seperti bercabang tapi lebih banyak bunga ya, jadi terlihatnya seperti bunga. Ini
yang kalau di video-video di terumbu karang ini biasanya dia bergerak mengikuti arus. Nah, itu bukan tanaman ya teman-teman, yaitu jenis terumbu karang. Terus formasi, jenis formasi terumbu karang. Ada yang disebut barrier reef. Nah, barrier reef itu apa? Dia ini melindungi, terumbu karangnya adalah melindungi di sekitar pesisir pantai. Nah, jadi barrier reef ini contohnya ada di Australia. Kalian kalau pernah dengar Great Barrier Reef, nah itu terumbu karang yang sangat terkenal di Australia. Jadi sepanjang sisi timur Australia itu dia dikelilingi oleh ini terumbu karang. Formasinya paling banyak itu adalah jenis Acropora, jadi jenis terumbu karang keras gitu. Jadi dia sangat banyak terumbu karangnya di barrier reef, tapi hanya didominasi oleh Acropora. Kemudian ada fringing reef, terumbu karang tepi. Nah, jadi kalau terumbu karang tepi ini dia yang mayoritas ada di mana-mana sih, di Indonesia juga banyak ini terumbu karang tepi. Jadi hanya ada di sekitar ini pesisir gitu ya. Maka agak jauh ke tengah ini adalah terumbu karang ada di sini gitu. Jadi terumbu karang tepi. Dia tidak melindungi pesisir, jadi tidak memanjang melindungi pesisir seperti ini. Barrier itu kan penjaga ya, jadi ada penjagaannya terlebih dahulu. Nah, maka kalau fringing itu hanya terumbu karang yang dia umumnya hidup di sekitar area pesisir gitu. Ini yang umum di Indonesia. Kemudian ada jenis terumbu karang atol. Nah, terumbu karang atol itu apa? Ini terumbu karangnya. Jadi dia mengelilingi seperti cincin. Nah, jadi kalau kalian bayangkan terumbu karang itu kan rumah ikan. Maka kalau ada terumbu karang di daerah atol itu pasti sangat bagus. Jadi dia pasti sangat bagus keanekaragamannya. Karena apa? Dia terlindungi. Ikannya terlindungi, terumbu karangnya juga terlindungi. Kalian boleh cek ya, terumbu karang atol itu pasti bagus-bagus sekali itu biasanya. Terumbu karang atol. Jadi ini beberapa bentuk dari formasi terumbu karang. Jadi beberapa fungsinya apa saja terumbu karang? Dia bisa menyediakan habitat. Jadi terumbu karang fungsinya apa? Rumah ikan sama seperti fungsinya padang lamun. Nah, cuman kalau di padang lamun itu kan dia juga bisa dimakan ya. Rumput laut juga bisa sebagai rumah ikan, mangrove juga bisa sebagai rumah ikan, gitu ya. Nah, cuman kalau terumbu karang dia nggak bisa dimakan, satu-satunya yang makan hanya ikan kakak tua, karena ikan kakak tuanya mau memakan zooxanthella di dalam terumbu karang. Jadi dia menyediakan habitat dan perlindungan untuk organisme laut. Kenapa di film Nemo hewan-hewan itu masuk ke dalam terumbu karang? Karena terumbu karangnya punya yang namanya nematosid, punya namanya zat sengat gitu ya, sehingga kalau ikan ukurannya besar itu akan tersengat terlebih dahulu. Nah, kalau ikan badut itu kan dia tinggalnya di dalam terumbu karang. Karena apa? Kalau berdasarkan jejaring makanan, dia akan dimakan oleh ikan yang lebih besar seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua, terumbu karang juga merupakan lokasi pemijahan. Ya. Jadi ikan-ikan kalau memijah juga di situ. Kemudian nutrisi untuk makanan biota laut. Kemudian membantu recycle nutrien karena arusnya kan di sini selalu tinggi, gitu ya. Serta melindungi keberagaman biologis. Nah, jadi kenapa sih di daerah terumbu karang itu ikannya warna-warni? Mesti kalau keanekaragaman tertinggi ikan itu ada di terumbu karang, daerah terumbu karang, karena ya ini dia sudah lokasi pemijahan, nutrisinya sudah banyak, arusnya tinggi, ikannya macam-macam. Jadi kalau kalian mau mencari jejaring makanan itu dilihatnya di terumbu karang saja sudah cukup. Bentosnya warna-warni ya, hewan yang di dasarnya warna-warni, nektonnya atau ikan yang mengapung juga warna-warni, jenis planktonnya bervariasi, tanamannya bervariasi, hewannya bervariasi, seperti itu. Substratnya juga bagus, gitu ya, pasti terjaga karena si zooxanthella itu dia tidak akan mau berasosiasi sama terumbu karang ketika kondisinya itu nggak baik gitu. Makanya kalau terumbu karang mati ya sudah, berarti lokasinya nggak cocok untuk terumbu karang gitu. Makanya zooxanthellanya nggak mau nempel.
Jadi kalau terumbu karangnya ini dia bisa tumbuh subur, oh berarti ini suhu yang optimal, kondisi lingkungan yang optimal bagi biota laut adalah ya pada kondisi itu. Makanya kok terumbu karangnya bagus-bagus. Kemudian fungsi terumbu karang lain adalah dia menjaga garis pantai. Nah ini terutama yang tadi barrier reef ya. Jadi terumbu karang penjaga itu fungsinya adalah terutama untuk menjaga garis pantai dari ombak yang merusak. Nah jadi fungsi terumbu karang ini sama seperti fungsinya mangrove gitu. Cuman kalau terumbu karang ini lebih kepada menjaga arus ya, arus sama ombak. Kalau mangrove itu kan gelombangnya. Kemudian fungsi ekonominya, nah ini bisa untuk turisme. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menyelam, ya itu bisa. Maka ada yang namanya site diving site ya, diving site berarti beberapa situs lokasi penyelaman. Nah ini biasanya dimanfaatkan untuk mengamati terumbu karang. Kemudian memancing. Bisa ya, tapi ini kalau misalnya terumbu karang yang daerahnya nggak terlalu dalam, misalnya kayak di mana itu Gresik Bawean, di Bawean, nah itu kan terumbu karangnya tidak terlalu dalam, nah itu bisa teman-teman kalau mau mancing, mungkin ikannya yang agak warna-warna gitu ya, jadi nggak jenis-jenis yang biasanya kita temukan di Gresik gitu. Gresik kalian kalau mancing ikan apa? Gatul, ikan apa? Minan, mana minan? Ayo, teman-teman, kalau mancing biasanya itu dapatnya ikan apa itu kalau di pesisir itu? Ada lele laut ya, sembilang itu kan juga bisa dipancing. Nah, tapi kalau di daerah dekatnya terumbu karang itu biasanya nanti kalian bisa mancing jenis-jenis ikan tertentu. Kemudian industri farmasi ya, kembali lagi farmasi sekarang lagi menekankan di perairan laut ya. Karena sumber daya yang ada di ini ya, yang sumber daya yang ada di daerah daratan itu sudah dieksplorasi, makanya sekarang larinya ke laut. Dan ternyata potensi yang di lautan justru lebih besar daripada yang di daratan. Karena apa? Nutrien-nutriennya itu lebih lengkap, jadi lebih banyak ditemukan di laut. Makanya sekarang ada yang namanya spons ya, spons. Kemudian rumput laut itu pengembangannya itu sekarang industri farmasi itu diarahkan ke sana. Ini adalah ancaman dari terumbu karang ya. Ini adalah contoh dari terumbu karang yang mati teman-teman. Ini terumbu karang kalau mati warnanya seperti ini. Atau kalau warnanya putih yang sudah ada di pasir itu ya, di pasir-pasir di pesisir itu terumbu karangnya sudah mati. Nah itu berarti sudah ditinggalkan oleh zooxanthella, berarti dia sudah nggak bisa memperbanyak diri. Jadi ini adalah data tahun 2016, belum ada data terbaru ya, ini berarti data 5 tahun yang lalu ya. Jadi data tahun 2016 itu terumbu karang yang ada di Australia. Nah ini ya, saya pernah sampaikan ya, Great Barrier Reef itu di sini gitu. Nah ini dari foto ini saja ya, itu setengahnya 50%-nya itu sudah rusak terumbu karangnya yang ada di Great Barrier Reef. Jadi ini hanya jenisnya Acropora yang branching ya. Jadi kalau di sana ini namanya barrier ya, jadi terumbu karang penjaga itu ukurannya besar sekali ya, karena dia menahan arus. Nah ini ya terumbu karangnya mayoritas sudah mati. Matinya kenapa Bu? Karena ada pemanasan global gitu. Jadi kenaikan suhu 1-2 derajat itu bisa zooxanthellanya bisa lepas gitu teman-teman. Makanya ini mati. Saya kurang tahu ya, ini beritanya tahun 2016. Saya kurang tahu data terbaru yang sekarang 2021. Apakah justru terumbu karang yang di area lainnya sudah berkurang atau memang ada restorasi atau ada perbaikan terumbu karang sehingga ini bisa dihidupkan kembali gitu. Nah, ada lagi ancaman biologis ya. Nah, ini yang perubahan suhu berarti yang saya paparkan sebelumnya. Ketika suhunya meningkat, zooxanthella akan meninggalkan karang
menyebabkan bleaching. Bleaching itu apa? Karangnya mengalami pemutihan. Ya, jadi ini karangnya mengalami pemutihan. Karang yang harusnya warna-warni minimal warna coklat ya, ini warna hitam sudah nggak jelas. Biasanya karang seperti ini masih ditempeli soft coral, jadi dia warna-warni gitu ya, jadi masih ada warna lain. Nah ini sudah nggak ada, mati semua. Nah ini kan tanda sudah mati ini. Sudah, ini ditempeli soft coral ya. Ini terumbu karangnya ditempeli terumbu karang yang non acropora dan mati juga gitu loh. Jadi warnanya sudah nggak karu-karuan. Nah itu ketika suhunya meningkat, maka ada namanya bleaching. Jadi kalau kalian pernah baca bleaching terumbu karang, bleaching itu kan pemutihan ya. Kalau kalian memberikan baju di bleaching, berarti kan baju dikasih pemutih. Juga sama. Karang bisa mengalami pemutihan karang. Nah, pemutihan ini disebabkan oleh zooxanthella yang meninggalkan karang. Jadi rata-rata suhu di perairan dunia itu sudah meningkat secara drastis ya, anomali suhu. Kemudian kontaminasi air. Jadi kalau ada buangan dari daratan, ini akan menyebabkan adanya stresor atau menyebabkan tekanan. Nah, tekanan ini akan menyebabkan adanya penyakit pada zooxanthella dan polip. Ya, jadi kalau kalian melihat terumbu karang karena bukan batu, tapi dia adalah asosiasi antara tanaman dan hewan, maka terumbu karang ini dia tidak bisa ada perubahan kondisi perairan. Nah, jadi ini yang terutama paling banyak dialami di perairan Indonesia, kontaminasi air. Karena buangan limbah di Indonesia itu tidak diolah, ya. Kan ada ya namanya IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Saya kurang tahu sebenarnya ya, karena kalau sepanjang pengetahuan saya, kalau di luar Indonesia itu pengolahan limbahnya itu bagus. Jadi pabrik-pabrik itu ketika ada pengolahan limbah itu sertifikasinya memang benar-benar tersertifikasi gitu ya. Cuman kan mereka yang permasalahannya bukan di limbah tapi di asap. Nah, jadi yang asap ini secara langsung akan menyebabkan asap itu kan terbawa ya. Kalau di siklus air itu kan asap terbawa, maka nanti terjadi hujan. Nah, hujannya ini yang menyebabkan ada perubahan kondisi perairan. Nah, itu masalahnya di situ. Cuman saya kurang tahu pabrik-pabrik di Indonesia itu seperti apa ya. Di situ apakah memang sudah tersertifikasi pembuangan limbahnya? Terutama kan juga saat ini sudah banyak dibuka eksplorasi tambang ya. Ada banyak eksplorasi tambang, ada pembukaan pembangkit listrik tenaga ini ya PLTU ya. Kemudian itu kan sudah mulai dibuka. Nah, ini bagaimana pembuangan limbahnya? Ini saya tidak tahu. Gitu karena kondisi perairan Indonesia itu sekarang semakin lama ya semakin terdegradasi gitu loh. Jadi kalau nelayan 10 tahun yang lalu mendapatkan ikan itu lebih mudah, maka yang sekarang ya jauh lebih susah gitu, harus menunggu musimnya dulu. Nggak bisa tiap hari kita ngambil ikan terus dapat, itu nggak bisa gitu ya. Kalau mau yang banyak, makanya kan ada musim ikan. Kalau sekarang seperti itu, beberapa tahun yang lalu ya enggak. Waktunya dapat ikan biasanya dapat segini ya sudah dapat banyak gitu loh. Paling ketika pas musimnya bisa balik 2 kali misalnya untuk pengambilan ikan, itu seperti itu. Sekarang ini kan lagi musim ini ya, musim pasang tinggi ya. Sekarang itu nelayan itu dapat kemarin tuh waktu saya main ke Pangkah itu ada yang mereka sudah berangkat melaut ya pagi, nggak dapat apa-apa pas balik sore itu. Nah, itu kan 1 kali kapal berangkat ke tengah laut itu sudah habis berapa ya, itu nggak dapat sama sekali gitu. Jadi sepertinya ya yang saya duga itu kalau di perairan Indonesia lebih banyak pabrik-pabrik yang saya kurang tahu bagaimana
pengolahan limbahnya sehingga itu mencemari kondisi perairan kita. Dimana yang meskipun di darat nanti kan perairan airnya itu kan nanti dibuang sampai ke laut ya. Ini saya memberi sedikit contoh aja ini di dekat rumah saya ini di Sidoarjo itu ada pabrik udang ya teman-teman. Ada pabrik udang itu mereka tidak ada pengolahan limbahnya. Gitu. Sebelahnya pabrik udang itu persis sungai. Gitu. Jadi mereka akan membuang besar-besaran limbah itu pada saat hujan. Gitu. Jadi ketika hujan, harusnya hujan itu kan kondisi perairan itu justru bagus ya. Ibaratnya kalau pH-nya terlalu asam bisa lebih netral karena ada air hujan, gitu ya. Tapi karena ada beberapa perusahaan yang itu tadi pengolahan limbahnya kurang baik, jadi justru dibuangnya pada saat hujan. Karena apa? Nggak terlalu kelihatan. Gitu. Ketahuannya gimana? Pas pagi hari aja nanti ada bau limbah. Ini di dekat rumah saya seperti itu. Ketika diprotes oleh warga, akhirnya warga yang dikasih uang. Gitu. Jadi warga saya tanya-tanya tuh ada banyak warga itu yang dikasih uang untuk apa? Ya itu tadi untuk menutup kasus yang seperti ini. Ini kan sebenarnya kan nggak bagus ya seperti ini. Kan yang lebih bagus adalah kita pengolahan limbah. Nah, sementara di lokasi saya itu kan dekat dengan pesisir, ya. Jadi agak dekat dengan pesisir, maka otomatis limbah pabriknya akan terbuang ke sana. Ini hanya contoh satu kasus ya. Saya tidak tahu di pabrik-pabrik yang lain seperti apa. Ini yang masalah di perairan Indonesia. Jadi memang benar 90% keanekaragamannya itu terumbu karangnya paling banyak di Indonesia. Tapi kontaminasi airnya di Indonesia itu tinggi, terutama dari limbah pabrik, limbah rumah tangga ya. Limbah rumah tangga itu kan nggak diolah kalau di Indonesia. Kalau di Singapura aja itu sudah ada pengolahannya sendiri. Bahkan kalau kalian buang sampah sembarangan itu dendanya satu sampah aja 1 juta itu. Teman-teman, jadi sangat teratur kalau dengan. Kemudian pengasaman laut, nah ini yang sekarang dialami ya. Jadi ada global warming. Nah, global warming itu apa? Terutama adanya pengasaman laut. Nah, jadi kalau tadi saya bahas sedikit, kalau di luar itu asapnya, nah itu nanti akan terbawa ke perairan. Maka ketika turun hujan, hujannya menjadi hujan asam. Nah, ini juga nanti akan merusak regenerasi jaringan terumbu karang. Serta adanya eutrofikasi. Nah, jadi ada pembentukan kalsifikasi kerang yang berbahaya. Jadi misalnya ada plankton ya, fitoplankton yang membludak tapi bukan jenis zooxanthella, maka ini akan mengganggu proses kalsifikasi kerang. Seperti itu. Nah, ini ya, ancaman dari manusia ini. Ya, teman-teman, mohon terumbu karangnya jangan diinjak. Meskipun yang kayak gini sudah mati sih terumbu karangnya ya, tapi mohon jangan diinjak. Ini terumbu karang yang masih hidup. Sebentar, ini terumbu karang yang masih hidup. Nah, biasanya kapal itu naruh jangkar sembarangan. Dibuang aja pada saat itu, di situ ada lokasi terumbu karang, langsung putih ya. Terumbu karang itu. Jadi kalau dibom kena jangkar itu langsung putih. Kalau diinjak sama kaki aja mungkin masih bisa ya, polipnya nanti memperbanyak diri lagi itu masih bisa. Tapi kalau sudah kena bom, kena jangkar, nah ini seperti yang waktu itu kasus di Indonesia itu zamannya Menteri Susi itu ini naruh jangkar sembarangan, nah ini bisa merusak terumbu karang. Kemudian kalau terumbu karang dimasukkan ke akuarium, nah sekarang kan ada aquascape laut ya, itu sebenarnya aquascape laut itu kalau ilmu konservasi ya, kembali lagi kita menggunakan apa, ilmu konservasi atau ilmu budidaya gitu ya, itu tidak baik untuk koleksi terumbu karang untuk konsumsi, karena ini kan berarti mengurangi keberagaman yang ada di perairan laut. Kecuali kalau kalian dibudidayakan, sekarang kan ada budidaya terumbu karang itu ya, nah itu masih nggak apa-apa, terumbu karang dibudidayakan tapi nanti dikembalikan lagi ke laut itu nggak apa-apa. Kapal penangkapan overeksploitasi
Nah, ini yang menyebabkan terumbu karang itu banyak yang mati. Jadi kalau terumbu karang, kembali lagi pertanyaan tadi, terumbu karangnya banyak kalau di Indonesia, sangat banyak. Cuman terumbu karang yang hidup berapa persen? Nah, itu yang bisa ditanyakan. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Bagaimana? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Sekarang saya mau tanya dulu. Ada 3 pertanyaan ya sebelum saya menutup kelas. Nah, coba ini dijawab bersama-sama semuanya saja, silahkan. Pertanyaan yang pertama, terumbu karang itu merupakan bebatuan yang terdapat berbagai macam biota laut yang menutupi bebatuan tersebut. Betul apa salah? Ayo, silahkan. Betul, Bu. Betul. Siapa ini yang jawab? Ayo. Ayo, siapa tadi nih? Suki, ta? Oke. Ada jawaban lain? Betul apa salah? Salah, Bu. Salah. Yang lain? Ayo, cuma 2 orang ini yang jawab. Yang lain, betul apa salah? Betul, Bu. Betul. Yang jawab betul dipelajari lagi ya. Coba, yang jawab betul dipelajari lagi. Apa itu terumbu karang? Ya, tadi kan saya jelaskan terumbu karang ada tanaman, adalah hewan ya, hewan yang berasosiasi dengan tumbuhan. Gitu. Jadi bukan bebatuan ya. Jadi kalau kalian masih menganggap terumbu karang sebagai bebatuan, nah ini bebatuannya. Berarti kan kalau bebatuan ya sudah mati terumbu karangnya. Gitu ya. Oke, yang kedua alga atau zooxanthella ya. Jadi zooxanthella dia akan menyediakan makanan dan energi pada karang. Kemudian terumbu karang akan mendapatkan karbon, nitrat, dan fosfat yang dibutuhkan untuk berfotosintesis. Betul apa salah? Betul, Bu. Betul. Jadi mendapatkan karbon, nitrat, dan fosfat ya. Iya, tak? Iya, Bu. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Genus Acropora merupakan jenis terumbu karang keras. Betul, Bu. Oh, oke. Yang lain bisa paham kenapa jawabannya betul? Karena Acropora. Karena Acropora. Ya, karena Acropora merupakan spesies yang khusus ya, termasuk terumbu karang keras. Oke, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada, Bu. Tidak Mic ada. saya dari tadi mati, Bu. Kenapa? Mic saya dari tadi mati. Baru